Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya berpuasa? Alhamdulillah. Meskipun berpuasa tetap semangat ya untuk belajarnya. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen. Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, nihil ya. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah anak-anak mempunyai hewan peliharaan di rumah? Seperti ayam, kelinci, ikan, bebek, dan masih banyak lagi. Nah, apakah anak-anak tahu bahwa hewan-hewan tersebut bisa berkembang biak? Nah, setiap hewan berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan hewan dan ciri-cirinya. Tujuannya agar kita mengetahui cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar dan ciri-ciri perkembangbiakannya. Silahkan anak-anak buka LKS-nya halaman 33 subtema 2. Hewan sahabatku. Nah, anak-anak bisa membaca dengan sekilas dan mendengarkan penjelasan dari ibu guru dengan baik ya. Cara perkembangbiakan hewan yang pertama yaitu dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, ovipar berasal dari kata ovum yang artinya telur. Proses perkembangbiakan secara bertelur ini yaitu sel telur dari hewan betina yang dibuai oleh sperma yang dihasilkan hewan jantan. Nah, pembuahan ini dapat terjadi di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Contoh hewan yang bisa berkembang biak dengan cara bertelur yaitu seperti ayam, angsa, burung, dan ikan. Cara perkembangbiakan hewan yang kedua yaitu dengan cara beranak atau disebut dengan vivipar. Nah, prosesnya yaitu pembuahan sel jantan terhadap sel telur yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Nah, pembuahan ini akan mengalami pertumbuhan dan menghasilkan spesies baru dari jenisnya. Induk akan mengandung anaknya selama beberapa waktu untuk proses penyempurnaan bentuk tubuh pada spesies baru tersebut. Nah, selama di dalam kandungan, anak hewan tersebut akan mendapat asupan dari induknya. Biasanya, perkembangbiakan hewan secara beranak ini dialami oleh hewan-hewan yang menyusui atau spesies mamalia seperti sapi, harimau, kuda, kambing. Cara perkembangbiakan hewan yang ketiga yaitu dengan cara bertelur dan beranak atau disebut dengan ovovivipar. Nah, embrio yang berkembang di dalam telur, tetapi telur itu berada di dalam tubuh induk. Nah, setelah telur itu menetas, barulah induk melahirkan seekor spesies baru yang sejenisnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak itu seperti buaya, kadal, kuda laut, ikan hiu, ikan pari. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai gambar. Nah, dilihat ya. Yang pertama adalah hewan ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya seperti ayam, burung, dan cicak. Nah, yang kedua yaitu hewan vivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Contohnya seperti macan atau harimau, kuda, dan kucing. Nah, yang ketiga yaitu hewan ovovivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya seperti buaya, ular, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, Bapak akan menyebutkan ciri perkembangbiakan hewan. Yang pertama yaitu hewan bertelur atau ovipar. Cirinya yaitu tidak menyusui anaknya, tidak mempunyai daun telinga, dan tidak mempunyai puting dan kelenjar susu. Yang kedua yaitu hewan beranak atau vivipar. Cirinya yaitu menyusui anaknya, mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi oleh bulu, mempunyai puting dan kelenjar susu. Yang ketiga, hewan ovovivipar atau hewan bertelur dan beranak. Hewan tersebut tidak memiliki ciri khusus dan mencolok.
Akan tetapi, perbedaan dari hewan ovovivipar dengan hewan yang lain hanyalah pada proses pembuahan hingga melahirkan. Secara fisik, hewan ovovivipar mempunyai ciri yang sama dengan hewan ovipar, yaitu tidak memiliki daun telinga, tidak menyusui anaknya, dan tidak mempunyai puting dan kelenjar susu. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas. Tolong tuliskan ciri perkembangbiakan hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apakah sudah selesai? Silahkan, siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Zahra untuk maju ke depan. 1. Ciri-ciri hewan ovipar: tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki puting dan kelenjar susu, tidak mengasui anaknya. 2. Ciri-ciri hewan vivipar: menyusui anaknya, termasuk hewan mamalia, mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut, induknya mengandung keturunan, celnya selama beberapa waktu, mempunyai kelenjar susu. 3. Ciri-ciri hewan ovovivipar sama seperti dengan hewan ovipar. Terima kasih untuk Mbak Zahra yang sudah berani maju ke depan. Nah, beri tepukan untuk Mbak Zahra. Sebelumnya Ibu mau beri hadiah ya, karena kamu sudah berani maju ke depan. Ini ya Mbak Zahra hadiahnya. Ya, makasih, Bu. Semangat belajarnya. Oke. Materi sudah Ibu sampaikan. Apakah ada yang belum paham? Jika tidak, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian selama belajar di rumah ya, yaitu membuat clipping tentang hewan dan perkembangbiakannya. Nanti kalian meminta bantuan kepada orang tua untuk mengerjakannya ya. Nah, nanti juga setelah kita masuk sekolah, Ibu minta kalian untuk menceritakan pengalaman kalian bersama hewan peliharaan kalian. Apakah bisa dipahami? Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Pak Fikri. Ibu minta kalian duduk rapi dan mendengarkan dengan baik ya. Terima kasih. Kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini adalah cara perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3. 1. Secara ovipar atau bertelur. 2. Secara vivipar atau beranak. 3. Secara ovovivipar atau bertelur dan beranak. Ciri perkembangbiakan hewan. Yang pertama, ciri hewan ovipar atau bertelur. Cirinya yaitu tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai puting dan kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Yang kedua, ciri hewan vivipar atau beranak. Cirinya yaitu mempunyai daun telinga, menyusui anaknya, tubuhnya ditutupi oleh bulu, mempunyai puting dan kelenjar susu. Yang ketiga, ciri hewan ovovivipar atau bertelur dan beranak. Hewan tersebut tidak memiliki ciri khusus dan mencolok. Akan tetapi, perbedaan hewan ovovivipar dengan hewan yang lainnya hanyalah pada pembuahan hingga melahirkan. Secara fisik, hewan ovovivipar memiliki ciri yang sama dengan hewan ovipar, yaitu tidak mempunyai daun telinga, tidak menyusui anaknya, tidak mempunyai puting dan kelenjar susu. Dan buatlah clipping contoh hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Tugas dikerjakan di rumah dan dikumpulkan setelah pembelajaran sudah aktif kembali. Oke, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.